Bayangkan sebuah realitas di mana hal-hal yang paling dilarang keras, hal-hal yang mungkin dianggap sangat tabu menurut aturan di bumi, tiba-tiba difasilitasi. Bahkan disediakan sebagai hadiah utama ya. Betul, sebagai hadiah utama. Terdengar kayak sebuah kontradiksi yang luar biasa ya. Kan? Nah, itulah paradoks membingungkan yang akan kita pecahkan bersama Anda hari ini dari sebuah teks teologis kuno. Dan paradoks semacam itu sering banget muncul ketika kita mencoba membaca literatur keagamaan yang berusia ratusan tahun, tapi kita pakai kacamata hukum peradilan modern kita. Bahasanya mulai jadi bias ya. Tepat sekali. Maknanya terdistorsi, dan tiba-tiba kita berhadapan dengan perdebatan moral yang sebenarnya sama sekali tidak ada di teks aslinya. Itu yang bikin penelusuran mendalam kita kali ini sangat memikat. Hari ini kita membedah sebuah transkrip video dari saluran YouTube, The Mahdi Has Appeared. Ya, dan sumber itu membedah percakapan tentang sebuah buku berjudul The Goal of the Wise. Benar. Dan secara khusus, buku ini mengupas satu pertanyaan spesifik yang belakangan ini memicu badai permiskonsepsi ekstrim di internet, yaitu siapakah sebenarnya pemuda abadi yang dideskripsikan berada di dalam surga menurut narasi Al-Quran. Topik ini jadi pusat perhatian ya, karena ini melampaui batas diskusi akademis biasa. Kita melihat bagaimana deskripsi teologis soal kehidupan setelah mati ditarik ke ruang gema internet abad ke-21. Terus memicu tuduhan serius kan? Betul. Mulai dari perdebatan batas usia, moralitas, sampai tuduhan pelanggaran hukum pidana. Nah, mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Karena sungguh luar biasa bagaimana otak modern kita bisa sangat salah membaca sebuah teks kalau kita berangkat dari asumsi yang keliru. Sangat mudah terjebak di sana. Ada pihak-pihak di luar sana yang membaca konsep pemuda abadi ini dan langsung ambil kesimpulan yang ekstrim banget. Mereka mengasumsikan teks ini entah bagaimana membenarkan pernikahan anak di bawah umur. Atau lebih parah lagi, melegalkan praktik pedofilia di bumi. Itu tuduhan yang sangat serius. Dan video yang kita bedah hari ini meresponsnya dengan tanpa kompromi sedikit pun. Sama sekali menolak ya? Sepenuhnya menolak. Teks tersebut mengklasifikasikan hal-hal kayak pernikahan anak atau eksploitasi di bawah umur sebagai tindakan yang sepenuhnya haram. Oke. Itu adalah kejahatan serius yang melanggar hukum secara mutlak dalam sistem kepercayaan mereka. Tidak ada ruang abu-abu sama sekali. Bentar, biar saya perjelas bagian ini untuk pendengar kita. Jadi, teks teologis tersebut justru menuntut adanya kedewasaan penuh untuk hal-hal seperti pernikahan di bumi. 100%. Logika yang dipaparkan itu sangat lugas. Sebuah pernikahan menuntut individu untuk sadar penuh akan komitmen yang mereka buat. Berarti harus punya kapasitas mental yang matang. Tentu saja, itu membutuhkan usia legal, minimal 18 tahun, dan kapasitas mental yang utuh untuk mengambil keputusan sebesar itu secara mandiri. Memaksakan hal tersebut pada anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kehendak bebas manusia. Nah, disinilah letak kebingungan linguistiknya. Dan ini yang ingin saya bedah perlahan bersama Anda. Kalau narasi ini sangat keras menentang pedofilia dan mewajibkan usia dewasa yang sah di bumi, Ya, lalu kenapa terjemahan teks aslinya sering menggunakan kata bahasa Inggris boy, atau anak laki-laki, atau pemuda abadi? Otak kita kan secara otomatis mengaitkan kata boy dengan anak sekolah dasar atau remaja di bawah umur. Kenapa teks kuno ini pakai kosakata tersebut? akar masalahnya ada pada perbedaan cara kita mengukur kedewasaan hari ini dibandingkan dengan metrik yang dipakai oleh teks kuno tersebut. Oke, maksudnya metrik usianya beda. Betul. Mari kita mulai dari definisi Kamus Bahasa Inggris Modern dulu. Kata boy merujuk pada laki-laki sejak ia lahir sampai ia mencapai kedewasaan. Kita di era modern mematok kedewasaan itu di angka 18 atau 21 tahun, ya kan? Ya, itu standar hukum kita sekarang. Tapi kerangka teologis dari Al-Quran memiliki tolok ukur yang sama sekali berbeda tentang kapan seorang manusia mencapai kesempurnaan atau penyelesaian secara absolut. Tolok ukur seperti apa yang mereka gunakan? Apakah sekedar dari pubertas? Bukan, mereka tidak melihat kedewasaan sekedar dari kemampuan fisik untuk bereproduksi atau batas usia legal untuk tanda tangan kontrak. Lalu? Menurut penjelasan dalam video tersebut, usia kesempurnaan atau titik di mana akal, emosi, dan fisik manusia mencapai puncak kematangannya secara absolut itu berada di angka 40 tahun. Wah, oke, ini menarik.
Jadi garis finish untuk disebut dewasa penuh atau matang secara absolut, itu ditarik jauh ke belakang sampai usia 40 tahun. Tepat, dan implikasi linguistiknya ini sangat besar. Dalam kerangka berpikir tersebut, siapapun yang berada di bawah usia 40 tahun, entah dia berusia 25, 30, atau 35 tahun, masih dianggap berada dalam fase menuju kesempurnaan. Oh, saya mulai paham arahnya. Ya, oleh karena itu, mereka masih bisa diklasifikasikan dengan istilah youth, pemuda, atau dalam terjemahan yang lebih kaku, ya boy itu tadi. Astaga. Jadi ketika pembaca modern melihat kata boy dalam terjemahan teks tersebut, mereka langsung bayangkan anak usia 12 tahun. Betul sekali, itu bias kamus modern. Padahal secara teologis, teks itu mungkin sedang membicarakan seorang pria berusia 35 tahun yang lagi dalam kondisi fisik paling prima, tapi belum mencapai puncak kebijaksanaan di usia 40. Ya, itu benar. Ini benar-benar menunjukkan betapa berbahayanya membaca literatur kuno cuma bermodalkan kamus bahasa Inggris kontemporer, ya kan? Sangat berbahaya. Dan gagasan tentang usia fisik ini jadi semakin radikal ketika kita membahas riwayat dari Muhammad dan keluarganya yang dikutip dalam transkrip tersebut. Ada detail spesifik soal usianya. Ada. Narasi ini secara eksplisit memetakan demografi penghuni surga. Pertama, dikatakan bahwa di surga sama sekali tidak ada orang tua. Tunggu, maksudnya tidak ada penuaan biologi sama sekali? Sama sekali tidak ada. Tubuh fisik yang rentan atau menua itu tidak eksis di dimensi tersebut. Dan pada saat yang sama, narasi itu juga menegaskan bahwa tidak ada anak-anak di surga. Nol. Hah? Serius? Tidak ada bayi atau balita? Lalu bagaimana dengan narasi soal jiwa-jiwa murni yang meninggal dan masuk surga di usia muda? Nah, konsepnya adalah pembaruan eksistensial. Teks tersebut mengajukan satu argumen psikologis yang menurut saya sangat masuk akal. Argumen seperti apa? Di sebuah realitas yang dirancang sebagai puncak kebahagiaan dan pemenuhan, tidak akan ada satu orang pun yang secara sadar ingin terjebak dalam tubuh anak kecil yang tidak berdaya, ya kan? Oh, masuk akal. Atau tubuh bayi yang belum berkembang. Betul, itu bertentangan dengan konsep pemenuhan absolut. Jadi setiap entitas manusia yang memasuki alam surga secara otomatis dikunci atau diriset pada satu titik usia yang sangat spesifik dan seragam. Berapa usia seragam ini? Usia 33 tahun. Semua orang dibangkitkan dan dikunci secara permanen di usia 33. Wah, jadi itulah representasi dari pemuda yang dimaksud dari tadi. Tepat sekali. Mereka adalah individu-individu di puncak keemasan fisik dan mental. Jauh dari usia anak-anak, tapi belum mencapai garis penuaan. Konsep yang sangat elegan sebenarnya. Jadi, seluruh kontroversi sensasional mengenai pedofilia ini pada dasarnya runtuh begitu kita paham mekanismenya. Runtuh total. Ini sama sekali bukan tentang membawa praktik kriminal ke bumi. Ini adalah tentang narasi teologis di mana umat manusia diriset ke versi prima dari perangkat biologis mereka, yakni di usia 33 tahun. Betul. Dan dengan tubuh prima di usia 33 tahun tersebut, mereka tentu membutuhkan sebuah realitas yang mampu mengimbangi kapasitas mereka. Tentu. Pasti ada semacam arena atau tempatnya kan? Iya, dan disinilah video tersebut menggeser fokusnya dari kondisi fisik penduduk surga ke arah bagaimana infrastruktur surga itu sendiri beroperasi. Oke. Jadi, tubuh fisik kita diriset ke versi paling sempurna. Tapi, buat apa tubuh sempurna kalau lingkungannya membosankan? Teks ini pasti menjelaskan kayak apa realitas tempat tubuh-tubuh sempurna ini tinggal. Iya, sangat mendetail penjelasannya. Karena saat saya baca bagian transkrip ini, otak modern saya tuh langsung menghubungkannya dengan konsep semacam sistem virtual reality tingkat dewa, tapi bukannya pakai layar, semuanya langsung pakai pikiran kita. Analogi simulasi pikiran itu sebenarnya sangat mendekati cara teks ini mendeskripsikan mekanisme penciptaan di surga. Oh ya? Berarti memang digerakkan pikiran. Betul. Transkripnya secara eksplisit menggunakan frasa bahwa segala sesuatu itu diproyeksikan keluar dari pikiran seseorang. Jadi ini bukan tentang kita tiba di sebuah tempat wisata kosmik yang sudah dibangun sebelumnya terus kita tinggal jalan-jalan aja di sana. Ini lebih kayak mesin render instan. Ya, surga beroperasi sebagai ruang yang sepenuhnya responsif terhadap kesadaran Anda. Kalau di bumi, kan ada jeda panjang antara keinginan dan kenyataan. Lama banget kadang jedanya. Kalau Anda ingin rumah kayu yang indah di bumi, Anda harus menebang pohon, menggergaji kayu, dan membangunnya selama berbulan-bulan, ya kan? Betul, betul proses panjang. Nah, di surga, penghapusan jeda waktu itu adalah aturan utamanya.
Kalau Anda membayangkan sebuah rumah yang indah atau kendaraan yang luar biasa, hasrat itu langsung termanifestasi menjadi materi padat di depan mata Anda. Saat itu juga. Kayak kalau saya tiba-tiba ingin merasakan sensasi jalan-jalan di pantai berpasir putih dengan cuaca tertentu, pantai itu bakal merangkai dirinya sendiri secara seketika berdasarkan parameter yang ada di kepala saya. Seketika dan persis seperti yang Anda bayangkan. Luar biasa. Dan bukan sembarang materi ya. Teks ini menyebutkan kualitas dari materi-materi tersebut, entah itu makanan, buah-buahan, atau perabotan, berada di tingkat resolusi yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan atom yang ada di bumi. Ya, kualitasnya jauh melampaui apapun yang bisa kita pahami secara fisik di alam semesta kita. Tapi ini memancing pertanyaan logis berikutnya di benak saya. Lingkungan, benda mati, makanan, itu satu hal. Bagaimana dengan makhluk hidup lain? Anda pasti berbicara tentang pendamping surgawi. Atau yang dalam literatur tersebut sering disebut huris. Benar, kalau seorang pria memproyeksikan hasrat untuk memiliki pendamping wanita yang cantik luar biasa, atau seorang wanita menginginkan pendamping pria yang sangat tampan, dari mana entitas ini berasal? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah mereka ini dulunya adalah manusia bumi yang juga diriset ke usia 33 tahun? Ataukah mereka semacam AI biologis yang diciptakan seketika oleh pikiran kita? Nah, penjelasan akademis dari sumber kita mengenai hal ini sangat-sangat spesifik. Pendamping-pendamping tersebut bukanlah manusia bumi. Bukan manusia dari bumi? Bukan. Mereka tidak pernah lahir di bumi, tidak pernah mengalami kehidupan fana, dan tidak berasal dari garis keturunan biologis manusia sama sekali. Lalu eksistensi mereka itu apa sebenarnya? Mereka adalah makhluk endemik surga. Mereka adalah ras atau entitas khusus yang diciptakan secara eksklusif dari dan untuk dimensi surgawi tersebut. Oke, jadi mereka ini entitas tersendiri ya? Betul. Dan karena mereka bukan manusia bumi, mereka tidak tunduk pada kelemahan biologi manusia. Mereka tidak memiliki fungsi tubuh yang membusuk, tidak mengalami kelelahan, dan eksistensi mereka murni difokuskan sebagai bagian dari janji pemenuhan estetika dan emosional di alam tersebut. Wow, jadi ini benar-benar membuat konsep surga terasa lebih kosmik dan alien. Alien dalam artian berbeda dari realitas kita ya. Ya, maksudnya ini bukan sekedar bumi versi 2.0. Ini adalah dimensi yang memiliki ekosistem makhluknya sendiri yang memang terdesain sejak awal untuk berinteraksi dengan kesadaran manusia. Sangat akurat. Dan pemahaman bahwa surga adalah tempat di mana semua keinginan tervisualisasi tanpa batas inilah yang membawa kita ke titik ketegangan filosofis terbesar dari video tersebut. Nah, ini bagian yang bikin saya harus baca transkripnya 2 kali. Iya, bagian paradoksnya kan? Betul. Katakanlah sistem surga ini bisa mewujudkan apa saja yang terlintas di pikiran. Bagaimana sistem ini merespons hasrat-hasrat yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dilarang, berdosa, atau haram saat manusia masih hidup di bumi? Itu dia pertanyaan krusialnya. Bagaimana teologi ini menyeimbangkan hukum moral di bumi dengan kebebasan tanpa batas di sorga? Karena ini terasa kayak disonansi kognitif yang besar banget buat saya. Kalau sebuah orientasi atau tindakan dikutuk abis-abisan di bumi, bukankah secara logika itu akan tetap dianggap buruk di surga? Secara insting manusia, kita pasti berpikir begitu. Iya kan? Bagaimana mungkin sebuah sistem hukum yang sama justru memfasilitasi dan menjadikan apa yang mereka larang di bumi sebagai sebuah hadiah di kehidupan setelah mati? Yang sebenarnya sudah diterima secara luas oleh miliaran orang. Contohnya apa? Mari kita gunakan contoh anggur atau minuman beralkohol. Oke, mari kita bedah analogi ini. Aturan di buminya sangat jelas, bukan? Sangat jelas. Konsumsi alkohol dilarang secara mutlak di bumi. Itu adalah hal yang diharamkan. Harga mati ya? Betul. Namun, teks suci mereka sendiri secara terang-terangan mendeskripsikan bahwa salah satu hadiah utama di surga adalah sungai-sungai anggur dan minuman beralkohol yang mengalir bebas untuk dinikmati para penghuninya. Oke, mari berhenti di sini sebentar. Jadi di bumi alkohol dilarang karena sifatnya yang merusak secara fisik, memabukkan, dan menghilangkan akal sehat. Betul sekali. Tapi di surga, karena biologi manusia dan alamnya sudah berbeda, efek samping negatifnya itu tidak ada, tapi sensasinya tetap disediakan secara melimpah. Anda menangkap inti logikanya dengan sempurna.
Sesuatu dilarang di bumi bukan karena esensi dari benda itu sendiri selalu jahat secara bawaan. Oh, melainkan karena batasannya. Iya, melainkan karena batasan dan konsekuensinya di alam fana ini yang merusak. Dan video tersebut menerapkan landasan logika yang persis sama untuk membedah hasrat seksual manusia. Teks ini benar-benar membahas sejauh itu. Iya, secara spesifik mereka membahas tentang ketertarikan atau orientasi homoseksual. Sebuah orientasi yang secara aturan keyakinan mereka dilarang keras praktiknya di bumi. Betul. Menurut kerangka aturan mereka, mengekspresikan atau bertindak berdasarkan ketertarikan sesama jenis di bumi adalah hal yang dilarang. Namun, ahli dalam teks tersebut menyatakan bahwa hasrat itu sendiri tidak dihapus dari jiwa manusia ketika mereka masuk ke surga. Tunggu, jadi hasratnya tetap ada? Tetap ada. Kalau seseorang memiliki hasrat tersebut selama di bumi dan mengekangnya karena kepatuhan pada aturan teologis, maka di surga, di mana tidak ada lagi batasan atau ujian, mereka dibebaskan untuk memiliki dan memenuhi hasrat tersebut. Wah, itu adalah konsep yang sangat radikal. Tapi jujur saja sangat konsisten dengan logikanya sendiri. Konsistensi itu yang jadi poin utamanya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, hasrat manusia itu sebenarnya tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan. Konsep ini justru mengajukan gagasan bahwa pemenuhan adalah hakikat dari surga. Pakar dalam video tersebut mencatat bahwa ini bukan sekedar interpretasi tunggal yang terisolasi loh. Berarti ini pandangan yang cukup berakar. Iya, logika tentang pemenuhan dari apa yang ditunda ini sejalan dengan banyak pemahaman mendalam tentang konsep alam keabadian. Singkatnya, apa yang dilarang di ruang ujian dihalalkan di ruang imbalan. Ini benar-benar memaksa kita untuk merombak total pemahaman kita tentang apa arti aturan menurut teologi kuno tersebut. Tepat. Jadi, apa gambaran besarnya dari semua yang kita bahas hari ini? Setelah membedah materi dari The Mahdi Has Appeared dan buku The Goal of the Wise, kesimpulan yang kita dapatkan sangat jauh dari hiruk-pikuk tuduhan internet. Jauh sekali, bagaikan bumi dan langit. Eksplorasi tentang pemuda abadi sama sekali bukan tentang melegalkan pelanggaran peradilan sipil bumi. Sama sekali bukan tentang pedofilia yang dikutuk keras oleh teks itu sendiri. Sebaliknya, kita justru melihat sebuah kerangka teologis tingkat tinggi mengenai evolusi manusia. Ini adalah tentang mengembalikan fisik manusia ke titik paling optimalnya di usia 33 tahun dan menempatkan mereka di sebuah dimensi yang secara khusus direkayasa untuk berinteraksi langsung dengan pikiran sadar mereka. Tempat di mana semuanya terwujud. Ya, ini bukan tempat pengekangan, melainkan tempat di mana ekosistem yang sepenuhnya baru memfasilitasi ekspresi tertinggi dari hasrat yang selama ini tertahan. Dan mengapa hal ini penting bagi Anda yang mendengarkan hari ini? Terlepas dari apapun latar belakang keyakinan Anda, penelusuran ini adalah studi kasus yang brilian. Betul, sangat mencerahkan. Yap, tentang bagaimana manusia mencoba menggunakan perbendaharaan kata kita yang sangat terbatas dan rapuh untuk memetakan konsep alam semesta yang tak terbatas. Saat teks kuno menyebutkan boy atau pemuda, pikiran modern kita langsung mengaitkannya dengan hukum perlindungan anak. Padahal itu bias bahasa. Padahal teks itu sedang mencoba mendeskripsikan biologi manusia tanpa proses penuaan. Pada akhirnya, ini adalah studi tentang psikologi hasrat manusia. Tentang bagaimana kita memahami batasan. Dan memahami batasan itu membantu kita melihat kenapa teks-teks kuno ini sering disalahpahami. Kalau kita cuma membaca narasi teologis dengan asumsi materialistis abad ke-21, kita bakal kehilangan maknanya ya. pasti. Kita kehilangan lapisan filosofis yang lebih dalam mengenai penguasaan diri dan konsep tentang realitas pamungkas yang responsif terhadap kesadaran. Yang membawa kita ke satu pemikiran penutup yang ingin saya tinggalkan untuk Anda hari ini. Kalau konsep surga ini dirancang sebagai tempat di mana hasrat-hasrat yang paling kuat dikekang dan dilarang di bumi, kayak dalam analogi anggur tadi, justru diwujudkan secara bebas dan sempurna. Paradoks yang indah sebenarnya. Ya, apakah itu mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam tentang fungsi aturan di dunia ini? Apakah mungkin bahwa hukum, moralitas, atau larangan-larangan teologis di dunia fana ini sebenarnya tidak pernah diciptakan untuk menghapus hasrat dasar manusia? Sebuah pertanyaan yang memancing perdebatan panjang. Bagaimana kalau aturan di bumi itu lebih kayak sebuah tombol jeda? Sebuah instrumen untuk menunda kepuasan manusia, agar hasrat tersebut bisa dimatangkan dan akhirnya diapresiasi secara penuh di realitas yang tidak memiliki efek samping merusak.
Terkadang hal-hal yang paling dilarang di sini hanyalah sesuatu yang sedang menunggu tempat dan waktu yang tepat untuk dirayakan. Biarkan itu menjadi bahan renungan Anda hari ini.